Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamali Salsabila, NPM 121-2019-083, dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang aplikasi Atlas untuk memenuhi UAS, ujian akhir semester praktikum audit. Yang pertama, di sini mahasiswa diharuskan untuk mengerjakan indeks A110 sampai C530. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi Atlasnya, kemudian kita ke beranda untuk mengisi nama, KP, dan sebagainya. Ini diisi sesuai dari soal yang sudah boleh diberikan pada sheet informasi penugasan. Saya isi terlebih dahulu untuk beranda ini. Selanjutnya, di sini sudah saya isi semuanya. Nama KAP Uwais Alkarni dan rekan, nama akuntan publik Uwais Alkarni, PT Aset Masa Depan itu nama kliennya, alamat klien Jakarta, tahun buku 1 Januari sampai 31 Desember 2018, tipe perikatan tahun pertama, jenis perikatan audit atas standar profesional akuntan publik, standar akuntansi klien itu SLK umum konvergensi FRS, telepon dan NPWP ini juga sudah sesuai dengan soal yang sudah diberikan Bu Livi, dan kliennya itu perdagangan dan jasa, status kepemilikan kliennya swasta. Ada keterangan bintang 1, 2, dan 3. Nah, itu keterangannya untuk 1 itu terisi otomatis, jadi pada perikatan ini tidak bisa kita isi karena itu terisi otomatis dari atlasnya. Kemudian yang 2 itu pilihan, bentuknya seperti ini, jadi kita klik dan kita pilih. Tidak kita ketik, yang kita pilih. Kalau yang 3 itu kita ketik kita ketik manual, tidak atlas yang pilih, jadi kita ketik sendiri untuk yang ini. Selanjutnya, setelah terisi semuanya, kita lanjut ke konten, atau bisa juga di sini. Untuk soal pertama, nama AP, alamat klien, nama klien yang sudah kita isi di beranda itu akan muncul otomatis di sini. Lalu SA yang relevan dengan indeks KKP A110 ini ada SA210, SA220, dan SA300. Yang pertama, jenis usaha klien di sini udah tertulis otomatis, yaitu low, status kepemilikan klien juga low, dan standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh klien itu high. Kemudian, isu pelaporan keuangan terdahulu ini terdapat pada soal di nomor 2 ini. Entitas berdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya tersedia dan telah diaudit auditor independen lain. Maka ini kita pilih yang ini. Selanjutnya, yang akan dikerjakan yang kedua itu ada di A110.1 yang ini. Kita klik, kemudian di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu diisi semuanya diisi tidak. Ngelek ya. Sudah. Nah, di sini status KKP-nya sudah komplit. Lalu ke soal yang berikutnya, yaitu A110.2. Nah, yang satu ini sudah tertulis otomatis low ya. Lanjut, wajaran operasi klien dan sebagainya itu juga semuanya diisi tidak. Kalau sudah diisi tidak, maka status KKP-nya udah komplit sekarang. Dan lanjut ke A1103 untuk soal berikutnya. Nah, di sini ada daftar personil KP yang kalau warnanya seperti ini, maka kita isi manual.
dan isinya juga udah ada di soal di bagian personil KP yang di sini. Ini tinggal di copy paste aja. Oh, nggak bisa. Ya udah, saya akan isi terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Sudah saya isi nama, jabatan, dan lampiran dokumentasi ketersediaan waktunya. Kemudian ada analisis kompetensi personel KP. Di sini juga diisi sesuai dengan soal, yaitu di sheet personel KP ini saya tulis terlebih dahulu. Di sini untuk analisis kompetensi personel KP ini udah saya isi sesuai dengan soal. Di sini kan gemilang itu ada perlu update SAK ya. Jadi kompetensinya di sini semuanya memadai kecuali gemilang perlu update. Lanjut, untuk analisis ketersediaan waktu personel KP ini semuanya memadai kecuali Amora dan Gagas, karena Amora ada izin belajar dan Gagas ada cuti sesuai dengan soal di indeks di sheet personel KP. Di sini Amora cuti izin belajar dan Gagas cuti. Lanjut, untuk ini kita klik ke independensi. Di sini juga diisi sesuai dengan soal, saya isi terlebih dahulu. Nah, di sini di independensi personal KP ini hasil analisisnya semua memadai kecuali Bagus dan Nirmala, dikarenakan Bagus itu ada hubungan mempunyai istri sebagai direktur di klien, dan Nirmala mempunyai hubungan bisnis dengan klien, maka simpulan untuk independensinya itu tidak memadai. Kemudian untuk ringkasan kompetensi ketersediaan waktu dan independensi personal KP ini sudah otomatis tertulis, dan di sini terdapat pilihan sebagai tim perikatan yang terpilih untuk proses auditing pada PT Aset Masa Depan ini adalah yaitu Wais, Khalid, Atala, dan Wahyuni. Yang terpilih Wais sebagai partner, manajer, dan anggota tim atau staff. Dan inisialnya juga sudah ada di soal di personal KP. Inisial yang terpilih dan sebagainya. Lanjut, di sini status KKP-nya juga sudah komplit. Udah, kita ke soal berikutnya, yaitu pada indeks A 120. Pada A120 ini kita isi sesuai dengan soal juga yang ada di sini. Maka saya isi terlebih dahulu. Ya, di sini sudah saya isi mulainya itu 13 Desember 2018, akhirnya 15 Maret 2019, jumlah harinya 92, itu terisi otomatis. Kemudian juga hari libur, jumlah hari liburnya 16, hari libur lain 0. Mulai kerjanya jam 8, jumlah istirahat 1 jam, dan jam pulangnya itu jam 4:30 sore. Dan disiapkannya oleh Khalid mulai tanggal 13 selesai tanggal 13, waktu mulainya jam 8 sampai jam 9, jumlah jamnya 1 jam, dan direview oleh Wais tanggal mulai 13, tanggal selesai 13, waktu mulai review jam 9 dan selesai jam 9.30, maka penyelesaiannya itu 30 menit, dan total waktu untuk menyiapkan dan mereview itu 1 jam 30 menit. Di sini juga di bawah ada rencana alokasi jam jasa per tim pada saat tahapan audit.
Susunan tim perikatannya bersumber dari A1103. Di sini sudah saya isi total tahapan perencanaan untuk UAS itu 5 jam dan Khalid atau Wahyuni 23 jam. Total tahapan riset respon untuk UAS 32 jam dan sebagainya. Maka totalnya untuk alokasi rencana kerja otomatis 570 jam dan alokasi rencana kerja aktualnya 590 jam. Di sini status kepemilikan kliennya itu swasta non go public itu iya, dan di sini juga sudah tertera otomatis yang sudah kita isi tadi. Kemudian status KKP-nya sudah komplit. Kita lanjut ke pengerjaan selanjutnya, itu untuk indeks A130, yaitu surat perikatan. Di surat perikatan ini terdapat beberapa keterangan itu yang harus kita isi. Pastikan dalam surat perikatan setidaknya tersaji: A. Penanggalan surat sesuai dengan tanggal yang disepakati itu iya. Penomoran surat sesuai dengan tertib administrasi yang berlaku iya. Dan semuanya itu kita isi iya. Kemudian status KKP sudah komplit, kita lanjut ke indeks selanjutnya, yaitu 140. A140 surat tugas. Di sini juga terdapat beberapa keterangan. Pastikan dalam surat tugas setidaknya tersaji untuk tujuan surat tugas sesuai nama klien, penanggalan surat sesuai dengan tanggal perikatan, dan sebagainya. Itu semuanya kita isi iya. Maka simpulannya surat tugas sudah memadai dan status KKP-nya sudah komplit. Kita lanjut ke indeks A150 yang harus kita kerjakan untuk pernyataan independensi. Di sini kita harus memastikan dalam form independensi setidaknya tersaji untuk A. Nama klien dalam form independensi sesuai dengan yang direncanakan, nama tim perikatan yang tertera dalam form independensi sesuai dengan surat tugas. Seluruh tim perikatan telah menandatangani form independensi dan form independensi tertanggal sebelum atau pada tanggal perikatan dimulai. Ini semuanya iya. Lanjut, ini simpulannya itu pernyataan independensi memadai dan sudah komplit. Kita lanjut ke indeks D100. Di D100 itu input laporan keuangan. Di sini nama klien PT Aset Masa Depan sudah ditulis. Awal pembukuan itu pada tanggal 1 Januari 2018. Periode berjalannya itu 31 Desember. Periode perbandingannya itu 31 Desember 2017. Lalu template kosong dan kita klik yang ini. Di sini jenis indeksnya itu kita isi laporan keuangan akhir periode, mata uangnya Indonesia Rupiah IDR, dan pembulatannya itu dalam satuan. Lalu di nomor akunnya
Kita isi sesuai yang ada di soal pada data input. Laporan keuangan. Beserta juga nomor akunnya. Dan di sini juga diisi sesuai dengan di soal di bagian ini. Maka saya akan mengisi terlebih dahulu. Ya, di sini sudah saya isi semuanya sesuai dengan yang ada di soal. Dan ini juga sudah saya isi input EBIT-nya dari EBIT yang ada di 2018 dan 2017. Dan juga sudah balance. Dan untuk cek neraca di sini itu adalah bisa balance dari beberapa akun yang ada di sini, kayak seperti kas dan setara kas itu di debit dan sebagainya. Karena kan ada yang kosong seperti di sini, itu kita isi sendiri dan sudah saya isi juga aset dan aset lancar dan sebagainya, dan juga sudah dicek sudah betul untuk penempatan debit kreditnya. Maka cek neracanya sudah balance. Dan ini sudah selesai. Kita kembali ke A110. Kita lanjut ke soal yang akan kita kerjakan selanjutnya, yaitu C110. Kemudian saya akan mengerjakan C110. Nah, di C110 itu kan penilaian materialitas final. Nah, di sini tuh warnanya putih, yang tandanya kita nggak bisa isi sendiri, jadi terisi otomatis dari atlasnya. Jadi kalau mau kita isi ininya, kita cek di A210 untuk materialitas awal. Nah, di sini kita isi dulu. Nah, untuk pengisian di A210 ini kondisi entitasnya itu normal dan periodenya itu yang di 2018. Nah, udah keluar angkanya. Di sini juga acuan saldonya total aset. Kemudian di margin materialitas keseluruhannya itu dapat kita isi di 3%. Kemudian di materialitas pelaksanaannya itu 65%, dan nilai salah sajian tidak dikoreksi itu kita sebut 5%. Nah, kemudian di sini kita tulis karena perusahaan sudah berdiri lama. Di sini karena Nah, kalau udah ini sudah komplit, kita balik lagi ke C110. Nah, angkanya udah keluar semua. Kita tinggal ini masih karena di C110 ini masih incomplete, jadi kita tulis kesimpulannya itu kita tulis aja tidak signifikan. Nah, sekarang statusnya sudah komplit. Kita lanjut ke soal yang terakhir, itu di C530. Nah, di C530 ini
kita isi juga sesuai dengan yang ada di soal yang di bagian LAI. Nah, di LAI ini nomornya 48, tanggal LAI-nya itu di sini tanggalnya itu 15 2019. Nomor izinnya itu 0257. Pihak yang dituju pemegang saham dan direksi. Kemudian audit tahun ke-1, terus nomor induk KAP-nya itu 21988. Lalu lokasi opini auditornya itu nggak bisa. Lokasi opini terbitnya di Jakarta. Nah, kalau udah di penekanan suatu hal dan hal lainnya ini kita checklist, dan di penekanan suatu hal ini kita masukin dari di soal ini. Kita copy. Oke. Dan di hal lainnya juga kita copy dari sini. Kalau udah, nah kalau udah kayak gini, maka udah terbentuk nomor LAI-nya itu 48-1/8-AU01-AU02-57-1/1-3 Romawi 2019. Ini dari beberapa data yang udah kita isi di bawah sini. Nah, kesimpulannya itu LAI telah memadai. Maka status KKP-nya sudah berubah jadi komplit. Maka sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang tepat atau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.